Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan, jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada. Berjumpa lagi lewat tayangan program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, edisi Rabu 6 Mei 2020. Kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Semoga Tuhan berkenan atas kerinduan kita bersama ini. Olehnya, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh kembali bersuka cita atas karunia Tuhan. Kasih dan pemeliharaan-Mu boleh kami tetap nikmati dalam segala keadaan kami. Kami semakin dimampukan, dikuatkan, diteguhkan untuk bertekun senantiasa untuk semakin menghayati hidup kami di hadapan-Mu. Apa yang harus kami lakukan, Tuhan selalu membuka jalan. Terima kasih ya Bapa di surga. Izinkan, perkenankan kami bersama untuk menikmati firman-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan dan dikuatkan untuk melakukannya dengan segenap hati kami. Berfirmanlah, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengejaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan kita dikuatkan untuk memahami dan kita siap untuk melakukan firman-Nya. Mari renungkan tema bertekun dalam bersekutu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kemarin saya bertemu dengan seorang majelis gereja dan beliau mengatakan, rindu ki ini Pak Pen. Dalam dialek Makassar, lama miki tidak bertemu, lama miki juga tidak bisa, tidak bersama-sama melayani. Lama miki tidak bersama-sama bergereja. Lama miki tidak ibadah bersama dengan tetangga-tetangga kita lewat ibadah keluarga. Rindu maki semua ini Pak Ben. Bapak Ibu Saudara-saudara, kira-kira sudah 2 bulan kita bersama-sama menjalani kehidupan kita seperti tidak biasanya. Sejak pandemi Corona, pandemi COVID-19, banyak hal yang begitu sangat terbatas kita lakukan. Hubungan sosial kita begitu sangat terbatas. Pekerjaan-pekerjaan kita terganggu,
Anak-anak sekolah harus belajar di rumah. Orang tua dadakan jadi guru. Rapat pun juga harus dibatasi, bertemu dengan tetap menjaga jarak. Persekutuan kehidupan gereja, pelayanan gereja juga terganggu. Dulu ketika hari Minggu kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung gereja, ini kita hanya lewat live streaming dan beribadah di rumah masing-masing. Dulu kita sering beribadah bersama dengan tetangga-tetangga kita sesama anggota jemaat lewat ibadah di rumah-rumah bersama. Berbagi kasih bersama. Kini kita harus membatasi diri kita dan harus menahan rindu kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kerinduan untuk bersama, bersekutu, bertekun bersama sebagai umat Tuhan, mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan dahulu, dan saat ini kita merindukan itu kita bisa lakukan bersama kembali. Tetapi apa boleh buat, kita harus menahan keinginan dan kerinduan itu. Sampai kapan kita tidak tahu, tetapi yang pasti kita tetap berdoa, Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu, apakah juga dalam kerinduan kita, dalam keadaan seperti ini, kerinduan kita untuk bertekun, bersekutu, mengalami penurunan, atau bahkan semakin kuat, atau bahkan semakin kencang? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah rindu kita sama Tuhan semakin kuat? Apakah rindu kita berada bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan itu semakin kuat? Rindu kita untuk saling memperhatikan, peduli semakin kuat, atau malah sebaliknya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, bacaan kita setelah mereka menerima dan percaya kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan? Jemaat-jemaat pertama saat itu dalam bacaan kita dikatakan mereka terus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dari para rasul-rasul Tuhan saat itu. Mereka benar-benar rindu dan selalu haus lapar terhadap firman Tuhan. Dan lebih hebatnya, bukan hanya mereka rindu untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, tetapi mereka benar-benar mengaminkan firman Tuhan, tetap benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya memuaskan telinga mereka, keinginan mereka untuk bertekun, bersekutu, untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka lebih jauh daripada itu, mereka menyatakan firman Tuhan dalam keseharian hidupnya. Mungkin sementara orang banyak yang mendengarkan, rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah tiba pada taraf dan tataran eksekusi. Iman, kesalehan, keberadaan kekristenan kita hanya berada pada level angan-angan, melayang tanpa arti. Umat Tuhan di sini dikatakan bertekun mendengarkan pengajaran Rasul, firman Tuhan, dan mereka benar-benar melakukannya.
Dan itu secara terus-menerus mereka lakukan. Sekalipun situasi saat itu juga tidak nyaman bagi mereka. Keberadaan orang-orang percaya saat itu juga mendapatkan tantangan. Tidak sedikit di antara mereka yang menderita. Mereka harus bersembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah yang dianggap nyaman, dianggap aman. Tetapi keadaan itu tidak membuat mereka berhenti untuk bertemu secara intens, mendengarkan firman Tuhan dan berbagi bersama. Tidak menghalangi mereka untuk terus berdoa bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini begitu sangat luar biasa. Sama dengan kerinduan kita yang merindukan persekutuan, merindukan firman Tuhan, terutama saat ini. Karena kita tidak lagi beribadah bersama di gereja, kita tidak bersama-sama lagi dengan umat Tuhan yang lain, seperti yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Kita harus menahan diri, dan kita hanya mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing, secara live, juga lewat perenungan firman Tuhan, lewat medsos, dan lain sebagainya. Nah, ada ungkapan tadi yang saya katakan, rindu maki bertemu bersama. Kapan kita akan gereja bersama, kapan kita akan beribadah bersama, kapan kita akan berkumpul kembali bersama. Kita nggak tahu. Tetapi kita tetap berharap bahwa akan tiba saatnya nanti. Nah, sekarang apakah kehidupan iman kita terganggu atau tidak? Melihat fenomena yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata umat Tuhan tetap dan semakin merindukan firman Tuhan. Bahkan dalam jemaat kita, begitu banyak kerinduan itu disampaikan kepada majelis gereja. Dan majelis gereja tanggap terhadap kerinduan tersebut, menyediakan sajian firman Tuhan lewat perenungan malam dan lain sebagainya. Kita semakin kuat, kita semakin luar biasa dalam merindukan firman Tuhan, kita semakin kuat dalam berdoa. Iman kita semakin diteguhkan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa bergerak keluar. Ini menjadi kendala bagi kita semua. Nah, dalam bacaan kita, ini begitu luar biasa, memberikan motivasi dan teladan bagi kita bahwa keadaan tidak menjadi penghalang bagi umat Tuhan untuk menerapkan imannya. Untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang tekun, teguh, sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saya mengkhawatirkan jangan sampai karena keadaan ini segalanya tertutup. Segalanya karena terbatas sehingga kita tidak lagi peduli terhadap yang lain. Bahkan mungkin tetangga kita nggak mau peduli. Sama kita nggak mau peduli. Karena mungkin kita lebih fokus pada kebutuhan spiritual kita. Secara egois. Oke lah, begitu sangat positif dan baik sekali. Ketika kita tetap merindukan dan semakin kuat merindukan Tuhan. Tetapi itu nggak cukup. Karena iman itu harus nyata dalam hidup. Liwat kepekaan dan kepedulian kita terhadap yang lain. Bahkan dalam bacaan kita, kekurangan dan keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk care, peduli, mempedulikan orang-orang yang lain, memperhatikan orang-orang yang lain, berbagi dengan orang-orang yang lain. Kepedulian, kepekaan sosial begitu sangat tinggi. Nah,
mereka menerapkan imannya dengan berbuat kasih, berbagi. Mereka tidak hanya berdoa, mereka tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak hanya memuaskan kebutuhan diri mereka sendiri, tetapi mereka peduli. Ini buah kasih, ini buah iman orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai keadaan ini membuat kita lupa bahwa ada yang lain. Paling tidak ada keluarga kita, paling tidak ada tetangga kita, paling tidak ada sesama anggota jemaat kita. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Adakah kita pernah tanya kabar tentang mereka? Adakah kita pernah telepon, bagaimana kabar? Atau malah adakah kita berbagi sebagai rasa peduli? Apalagi dalam keadaan saat ini, ya kita tahu gerakan kita terbatas. Banyak yang mengakui bahwa income-nya terbatas, malah semakin kurang. Ada istilah, tidak ada lagi uang laki-laki. Ya, tidak ada lagi tambahan pemasukan berkurang, otomatis mempengaruhi kehidupan kita. Yang selama ini harus bekerja keras, harus di rumah, otomatis mereka tidak punya pendapatan. Pemasukan dan kas jemaat juga berkurang karena ini. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ternyata bertekun berdoa, mendengarkan firman Tuhan tidak hanya cukup, tetapi itu akan semakin baik dan semakin indah, semakin sempurna jikalau kita menyatakan lewat kepedulian kita. Karena hidup ini bukan hanya kita, hidup ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk yang lain. Bapak Ibu, mari tingkatkan kepedulian kita sebagai wujud ketekunan kita, iman kita, wujud persekutuan kita, dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Bertekunlah dan hiduplah dengan kasih yang saling memperhatikan kepentingan bersama. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian kasih-Mu tiada duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru.
kita berdoa. Kasih-Mu tiada duanya, pengorbanan-Mu tiada duanya. Dan kiranya itu terus menjadi perenungan kami. Engkau yang rela berkorban bagi kami yang tak pantas ini. Kiranya itu menjadi permenungan yang menguatkan kami untuk terus merindukan-Mu, sehingga kami tetap bertekun sebagai anak-anak Tuhan, bertekun untuk terus bersekutu sebagai orang-orang percaya merindukan hadirat-Mu, bertekun mendengarkan, merindukan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk menyatakannya dalam hidup kami lewat kepedulian kami, berbagi kasih bagaimanapun dan apapun keadaan kami. Sekalipun kami begitu sangat terbatas, bahkan mungkin ketika kami sulit pun, ketika kami berkekurangan, mampukan kami untuk terus berbagi, saling mempedulikan satu sama lain. Terima kasih, terutama dalam keadaan seperti ini. Kuatkan kami untuk terus mengandalkan-Mu, memfokuskan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan, berharap kekacauan ini, wabah COVID-19 boleh cepat berlalu. Tuhan, kami merindukan kembali berkumpul bersama untuk tetap berbagi kasih, untuk tetap saling mempedulikan. Anugerahkan kami yang terbaik buat kehidupan kami. Dipuji dimuliakan Engkau. Berdoa buat segenap jemaat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan mereka, apapun dan bagaimanapun hidup kami. Kami selalu berdoa bagi yang sakit, berikan yang terbaik, anugerahkan kesembuhan. Yang berduka, hiburkan, kuatkan keluarga kami, famili kami dimanapun mereka berada. Tetap menyerahkan seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Tuhan, jaga tolong kami sekalian yang terpapar COVID-19, sembuhkan mereka. Berkati yang sedang berjuang, para dokter dan tim medis, lindungi mereka. Kami serahkan hidup kami malam hari ini. Dipuji dimuliakan nama Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Cut lagi ya. Sampai demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sampai bertemu di lain kesempatan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Dalam hati kasih-Mu tiada